Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis. Pada pagi hari ini Sabtu tanggal 11 Desember 2021, kita akan coba membuat sebuah desain. Kali ini desainnya masih tentang wallpaper ya. Kali ini saya akan membuat desain seperti ini teman-teman, yaitu wallpaper teks Arab ya. Ada 4 pilihan dengan konsep background yang sama ya. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari tutorial kali ini ya. Langsung aja kita mulai. Bagaimana cara kita membuat desain yang seperti ini? Kita buat dari awal pelan-pelan agar teman-teman bisa mengikuti dengan mudah ya. Langsung aja kita mulai. Pertama, teman-teman sudah saya siapkan media atau bahan-bahan yang saya pakai berupa satu buah file WinRAR. Link downloadnya sudah ada di deskripsi ya teman-teman ya. Silahkan Anda download, kemudian nanti akan mendapatkan file seperti ini. Tinggal klik kanan, extract year ya, tanpa password. Nanti Anda akan mendapatkan banyak sekali file seperti ini. Yang pertama adalah background yang saya pakai ya. Di sini background aslinya saya mendapatkan seperti ini. Ini tanpa saya edit. Ini adalah hasil browsing di Google ya. Saya dapat dari beberapa situs, lupa namanya ya. Ini sudah jadi. Jadi saya di sini coba membuat yang sangat mudah yang tanpa banyak mengedit ya. Seperti ini. Kemudian saya edit di Photoshop. Saya jadikan seperti ini. Saya cerahkan di Photoshop ya. Kemudian nanti teman-teman juga akan mendapatkan keyword yang saya pakai untuk mendapatkan background ini, yaitu background text Pinterest daun ini ya. Nanti teman-teman masukkan di Google, nanti akan mendapatkan kurang lebih background yang sama seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman juga akan mendapatkan file aslinya. Kenapa? Karena banyak yang komen mereka tidak bisa Corel, jadi minta file JPEG yang siap cetak. Oke, di sini saya juga memberikannya. Ini adalah file JPEG yang siap cetak kualitas HD ya. Insya Allah tidak akan pecah. Ini file yang pertama, yaitu kutipan dari arti Quran surat Al-Ikhlas ayat 4 dan juga teks artinya. Ini pilihan yang kedua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim dengan artinya. Dan ini adalah teks yang ketiga, yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 49 tentang keluarga ya. Dan juga yang ini adalah doa untuk istri dan anak, Robbana hablana, dan seterusnya ya. Di sini saya mengkombinasikan antara teks Arab dengan Latin yang kelihatan luwes ya, enak dilihat untuk hiasan dinding keluarga. Baik, di situ teman-teman bisa memperoleh di file WinRAR yang tadi. Selain itu teman-teman juga saya berikan file Corel X4 bagi yang masih pakai versi lama. Dan juga saya berikan file Corel X7 seperti yang saya pakai ya. Dan juga ada font yang saya gunakan, ada 3. Nanti silahkan lisensi komersialnya teman-teman cari sendiri, bayarnya di mana itu tanggung jawab Anda sendiri ya. Baik, sebelum itu kita buka dulu aplikasi yang kita pakai. Pertama kita buka Photoshop, saya menggunakan CS3 ya, dan juga CorelDRAW X7. Langkah pertama buka Photoshopnya dulu, kemudian kita ambil background yang masih asli seperti ini. Kita geser, kita masukkan ke dalam Photoshop kayak gini. Setelah itu teman-teman tinggal atur aja pewarnaannya ya. Kita rubah viewnya menjadi seperti ini. Nah, mouse-nya kembali ke sini ya. Setelah itu kita rubah warnanya. Kita rubah, kita pakai ini. Kita pakai image mode, kemudian kita keluarkan break and contrast ya, adjustment break and contrast. Kita naikkan aja tingginya untuk kualitas kecerahan, kemudian kita kontrasnya kita naikkan sedikit seperti ini. Setelah itu kita klik OK, kita cek hasil yang saya buat. Ini di sini hijaunya kelihatan ya, dan juga putih. Berarti ini kita naikkan lagi untuk breaknya ya. Kita naikkan lagi seperti ini. Kemudian kontrasnya kita naikkan juga sedikit kayak gini. Nah, klik OK.
Kemudian kita pakai curve sedikit ya agar lebih natural. Caranya klik image adjustment, kemudian curve atau Ctrl M. Nah, seperti ini. Klik OK, kemudian teman-teman simpan file, save as. Kemudian taruh di mana silahkan. Di sini misalkan saya taruh di desktop ya. Kita beri nama background edit, new. Kita klik shift. Kemudian klik OK, lalu kita cek hasilnya di desktop ini ya. Dan hasilnya sudah menjadi lebih cerah ya, sama dengan yang saya edit tadi. Nah, sama kan? Baik, setelah itu bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya silakan teman-teman masukkan ini ke dalam Corel. Namun sebelum itu buka dulu file Corel, kita buat templatenya dulu. New dokumen, kemudian kita berikan nama latihan. Ukurannya jangan lupa dirubah, tingginya 15 dan tingginya 30 ya, lebarnya 15. Warnanya CMYK color 300 dpi, klik OK. Seperti ini. Lalu background yang tadi teman-teman geser, masukkan ke dalam Corel Draw, lepaskan di dalam sini. Kemudian lebarnya teman-teman atur ya. Kita klik huruf P dulu. Kemudian klik 2 kali di kotak sini untuk membuat batasan framenya. Double klik ya. Kemudian teman-teman sudah mendapatkan seperti ini. Kita naikkan di atasnya background. Caranya klik kanan, order in front of, pilih background seperti ini. Lalu kotaknya pilih, klik huruf P di keyboard agar langsung berada di tengah-tengah seperti ini. Setelah itu kita lihat hasilnya yang saya buat ya. Kita masukkan dulu beberapa contoh ya. Misalkan di sini saya buka dulu file yang asli, yang Corel Draw-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita langsung masukkan backgroundnya ya ke dalam area kotak frame 15x30. Kita pilih backgroundnya, langsung kita kecilkan. Lebarnya kita buat 15, klik enter. Kemudian tingginya kita paskan menjadi 30, klik enter, klik huruf P. Nah, otomatis background ini sudah ukuran sama dengan frame yang kita pakai ya. Seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita membuat beberapa materi yang ada di dalam sini. Caranya kita copy dulu, kita paste di sini. Kita geser ke sebelah kiri. Kemudian kita ambil teks Allahu Akbar seperti ini. Ini saya dapat dari mana? Saya dapat dari insert karakter. Kemudian fontnya yang saya pakai adalah font Islamic color ya. Kita keluarkan insert karakter. Jika belum ada di sini, teman-teman bisa keluarkan di menu teks, kemudian insert karakter dicentang. Jika sudah keluar di sini, kemudian teman-teman tinggal rubah fontnya, pilih bagian font Islamic color, lalu pilih lafaz Allahu Akbar seperti yang saya gunakan ya. Di sini saya pakai yang ini. Cara menggunakannya tinggal drag ke dalam kayak gini, geser aja, besarkan. Kemudian kita taruh di sini, tekan shift, pilih background, tekan C. Nah, berikutnya kita tinggal memberi warna hijau. Caranya saya biasanya pakai color extract tool di sini. Lalu saya deteksi warna hijau daun yang ada di sebelah sampingnya sini ya. Saya ambil dari warna backgroundnya. Ini saya arahkan ke warna teks Allahu Akbar. Jika kurang hijau, kita bisa pakai hijau langsung, yang contoh yang saya pakai ya. Seperti ini. Baik, jika sudah, kemudian langkah berikutnya tinggal kita buat lafadznya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini saya dapat dari browsing teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu cara mendapatkannya biar gak usah ngetik, tinggal kita konekkan internetnya dulu. Kemudian kita buka Google Chrome, lalu kita cari misalkan lafaz surat Al-Ikhlas seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal klik aja salah satu yang kira-kira bisa menampilkan Arabnya ya. Kita klik seperti ini, atau kita buka juga dua website ya. Kemudian kita cari lafaz surat Al-Ikhlas dengan tulisan Arab pada ayat yang keempat.
walam yakul lahu kufuwan ahad ya, seperti ini. Kita copy aja, klik kanan copy. Setelah itu kita kembali ke Corel Draw, lalu kita pakai text tool di sini. Kita taruh di sini, lalu kita paste. Klik dulu, kemudian di Ctrl V ya. Nah, maka kita sudah punya ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita besarkan, tekan shift, pilih background, tekan C. Nah, jika terlalu kebesaran bisa teman-teman kecilkan sendiri ya, seperti ini. Nah, jika sudah, langkah berikutnya adalah kita tinggal membuat teks-teksnya ya untuk elemen-elemen bagian bawah. Untuk warna hitamnya jangan pakai hitam yang asli, tapi kita pakai hitam yang nomor 2 ya, yang agak keabuan. Nah, seperti ini agar menyatu dengan background. Berikutnya kita tinggal buat teksnya, dan ini saya pakai Beyond the Mountain fontnya. Klik text tool, klik di sini, ketik hurufnya, dan kemudian bawahnya lagi ketik lagi. Ini adalah arti dari surat Al-Ikhlas ya. Nah, bawahnya seorang pun, bawahnya lagi yang setara, bawahnya lagi dengannya. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir adalah kutipannya, yaitu Quran surat Al-Ikhlas. Quran surat Al-Ikhlas ayat 04, seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal kita layout. Pertama, dannya ini kita blok dulu teksnya, kemudian kita pilih fontnya Beyond the Mountains. Silakan teman-teman install yang sudah saya berikan ya. Lalu dannya kita atur, kita besarkan lagi sesuai dengan selera ya teman-teman ya. Seperti ini, kita taruh di sini. Tidak adanya kita besarkan juga. Shift background C untuk taruh di tengah-tengah. Dannya kita bisa naikkan dan kecilkan sedikit. Nah, silakan teman-teman atur sendiri sesuai selera ya. Kemudian berikutnya, seorang pun di sini kita bisa taruh di kanan sedikit, kita besarkan. Berikutnya yang setara kita besarkan juga di sini agar tidak terkesan monoton ya. Layoutnya itu ada yang besar, ada yang kecil. Jadi ini bagian dari pengaturan font ya, layout font. Kemudian bawahnya kita besarkan lagi. Dimana font itu penataannya tampak menarik, itu perlu teman-teman coba-coba terus ya. Perlu teman-teman pelajari komposisi penataan layoutnya. Ini kita kecilkan yang bagian kutipan, kita taruh di sini. Kemudian saya berikan warna orange bawaan default ya, orange CMYK. Nah, saya berikan outline, klik kanan di warna putih, double klik di sini, saya berikan misalkan 2. Oke. Jika kebesaran kita kasih 1. Oke. Berikutnya yang lainnya ini tinggal kita blok dulu, kemudian hitamnya kita berikan warna hitam nomor 2, dan setelah itu yang bagian tidak ada ini kita berikan warna orange, kita berikan outline putih, dan kita besarkan outline-nya. Double klik di sini ya. Kemudian kita berikan outline 2 mili, pengaturannya seperti ini. Kemudian behind fill, klik OK. Lalu teman-teman berikan drop shadow di sini ya, klik langsung lepaskan. Setelah itu presetnya diatur, lalu ini kita paskan di tengah-tengah. Kemudian bagian ini tinggal teman-teman atur ya. Di sini pengaturannya 32. Saya kembali lagi, ini kita naikkan transparansinya, klik enter. Nah, seperti itu ya. Untuk lebar outline-nya kita atur di 1,5. Pilih teksnya, klik 2 kali di sini. Ini kita atur di 1,5, klik OK. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baik, untuk yang pertama sudah jadi, kita tinggal grup. Kita grup seperti ini. Kemudian yang lainnya kita delete.
Lalu kita buat lagi, klik kanan duplikat page, kemudian copy layarnya dicentang, klik OK. Kita sekarang punya dua background yang siap kita olah. Yang kedua, contoh yang saya pakai adalah ini. Nah, seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah sekali ya. Di sini saya akan mengajari bagian membuat bismillahnya ya. Karena yang lainnya caranya sama ya. Ini saya pakai font apa? Ini saya pakai font Bismillah 2 ya. Ini saya grup, saya pindahkan dulu, saya copy, saya pindahkan ke dokumen latihan. Saya buat page lagi, saya paste di sini, saya geser. Nah, ini yang page 2 yang sudah kita duplikat tadi ya. Kita ungroup, kemudian kita geser. Tidak adanya digeser, yang bagian sini juga kita geser ya. Kita sisakan satu untuk kita edit. Bagian ini kita geser. Kita sekarang punya background ya. Background ini yang akan kita ganti teksnya. Pertama lafaz bismillah ini, bismillah 2. Ini saya pakai insert karakter kayak tadi. Kemudian fontnya kita rubah ke bismillah 2 dan kita cari lafaz yang kaligrafi seperti itu ya. Kita cari lafadznya dulu, ada banyak sekali pilihan teman-teman ya. Kita cari-cari dulu, misalkan ini, apakah ini yang saya pakai. Kita geser, masukkan ke dalam, kita besarkan dari sisi pojok ya. Seperti ini. Jika sudah pas, kemudian shift background C agar berada di tengah-tengah. Kita besarkan lagi, shift background C. Kita beri warna pakai color explorer tool, kemudian kita arahkan di kaligrafinya. Nah, seperti ini ya. Dan yang lainnya tinggal teman-teman atur sendiri dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi jangan dibuat hitam semua, nanti terkesan monoton. Jadi ada beberapa kata yang harus ditonjolkan dan kita berikan warna kontras. Misalkan di sini saya pakai Allah ya. Ini silakan teman-teman lanjutkan sendiri untuk mengedit font yang bawah ya. Saya tidak akan mengulas lagi yang itu. Caranya sama seperti yang pertama tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ini saya copy backgroundnya aja. Yang ketiga, saya masukkan backgroundnya lagi, yang kosong. Ini saya delete. Kemudian saya pergi ke file saya lagi. Saya akan buat yang ini. Saya copy dulu. Copy. Kemudian saya pergi ke latihan lagi. Saya paste, saya taruh di sebelah kiri. Nah, yang ketiga, setelah kita punya backgroundnya yang sama, kemudian kita buat teks yang atas sama kayak tadi ya. Nah, ini sama, tinggal ngedit yang bagian ini, yang bagian lafaz yang ini, yang tidak ada ini ya. Tinggal teman-teman atur outline-nya dan juga teksnya. Saya tunjukkan contohnya sedikit ya. Nah, kita copy. Nah, untuk mengkopinya tinggal teman-teman pilih, kemudian geser, ditambah klik kanan. Nah, tetapi di sini kekelemahannya itu bagian drop shadow-nya nggak ikut tercopy. Kenapa? Karena teman-teman milihnya dari tengah. Jadi itu seolah-olah kita hanya milih bagian teks orange saja tanpa drop shadow. Agar drop shadow-nya tercopy, caranya seleksi dari luar kayak gini, lalu geser, kemudian baru diklik kanan. Nah, itu berarti menyeleksi sampai bagian area drop shadow. Ya, jadi caranya seperti itu. Kemudian kita tinggal double klik di sini. Kita ganti tulisannya, misalkan Ctrl A, QS, Quran surat Az-Zariyat seperti ini. Kemudian ayat 49. Nah, ini salah satu contoh ya. Kemudian tinggal kita kecilkan dan kita atur kembali layoutnya. Nah, seperti ini, shift background C. Nah, untuk bagian-bagian font yang terlalu besar outline-nya, ini teman-teman atur sendiri lagi di sini. Teman-teman kecilkan ya. Klik OK. Seperti itu dan seterusnya. Kemudian untuk bagian teksnya ini silakan teman-teman ketik sendiri ya. Fontnya sama kayak tadi, Allahnya juga sama. Untuk bagian kata-katanya kita cari di Google lagi, Quran surat Az-Zariyat ya. Kita cari di Google. Kita ketik Quran surat Az-Zariyat ayat 49.
Nah, setelah muncul kita buka beberapa ya, kita buka ini, coba kita buka dua website. Setelah ketemu, kemudian kita tinggal copy. Misalkan ini ayatnya ya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kita tinggal blok. Kemudian kita klik kanan copy. Kita kembali ke Corel Draw. Kita klik text tool, klik aja di sini. Kemudian tinggal klik Ctrl V. Nah, seperti itu ya cara saya. Lalu bagian ini tinggal kita enter. Kita enter wa min kulli, wa min ini kita enter di sini. Kemudian apalagi kulli syai'in kita enter di sini. Kemudian khalaqna zawjaini kita enter lagi, dan yang terakhir la'allakum tadhakkarun. Kemudian untuk center teksnya kita pilih di sini, pilih yang center. Kemudian kita besarkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita turunkan sedikit. Nah, baru kemudian kita ganti warna hijaunya pakai hijau yang sudah saya pilih di awal tadi. Shift background C. Nah, seperti itu ya teman-teman ya cara saya mencari ayat-ayatnya. Baik, saya tidak akan melanjutkan bagian sini, silakan teman-teman atur sendiri. Kemudian saya langsung ke desain yang keempat, kita copy lagi backgroundnya. Kemudian kita klik huruf P. Yang ini saya hapus ya. Kemudian saya kembali ke dokumen file saya akan mengcopy desain yang keempat. Ctrl C, kemudian pergi ke dokumen latihan. Saya akan paste di sini, dan kemudian saya akan coba membuat dari awal juga ya. Background sudah siap. Kemudian doa ini juga sama kayak tadi ya. Doa untuk istri ini tinggal merubah teksnya aja ya. Ini juga tinggal kata-katanya dirubah, Quran suratnya. Kemudian saya akan mencarikan ayat yang ini ya. Quran surat berapa ini, yaitu Al-Furqan ayat 74. Kita cari di Google juga, jadi kita nggak perlu mengetik, Bang, cara ngetik Arabnya bagaimana? Tidak usah bingung ngetik, kita tinggal cari di Google, kemudian kita copy kayak tadi. Misalkan kita buka Google lagi, kita ketik di sini Al-Furqan ayat 74. Doa untuk keluarga ya, untuk istri dan anak dan keturunan kita. Setelah ketemu tinggal kita buka beberapa website ya. Kita buka satu aja, kemudian kita tunggu dan kita cari ayatnya. Ini ya, Rabbana hablana. Kita ambilnya dari sini. Kita copy. Kita copy kayak gini sampai ke belakang, kemudian klik kanan copy. Setelah itu kembali ke Corel Draw, pilih text tool, klik aja di sini. Klik bebas, kemudian tekan Ctrl V. Nah, seperti itu ya. Lalu tinggal kita atur spasinya. Rabbana hablana kita enter. Kemudian min azwajina kita enter. Kemudian wa dzurriyyatina qurrata a'yun kita enter di sini. Wa ja'alnal muttaqina kita enter imama. Lalu senternya paragraf kita pilih di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita besarkan kayak tadi. Setelah itu kita pilih warna fontnya ya. Nah, kita paskan di area teksnya ya. Tingginya kita turunkan sedikit. Kemudian shift background C. Nah, seperti itu caranya teman-teman ya. Untuk bagian yang atas ini tinggal merubah aja sama seperti yang tadi. Nah, jadi seperti itu cara saya membuatnya. Kemudian langkah terakhir bagaimana? Tinggal kita cetak. Cara mencetaknya, jika Anda punya printer sendiri tinggal klik Ctrl P dan lakukan seterusnya. Namun jika mau dibawa ke percetakan, kita harus ekspor dulu ya. Ekspor di sini. Lalu kita taruh di desktop, misalkan kita beri nama latihan. Formatnya pilih JPG. Kemudian klik ekspor. Nah, kemudian setelah itu teman-teman lihat pengaturannya, masih loading ya, kita tunggu dulu. Jika sudah muncul seperti ini, usahakan cek bagian mode warnanya. Kita pilih yang CMYK.
Kemudian lebarnya kita cek 15 kali 30, resolusi 300 ya. Tinggi aja enggak apa-apa karena ini ukurannya cuma 15 kali 30. Jika preview sudah oke, tidak ada warna, tidak ada teks yang saling bertumpukan dan warna sudah oke, tinggal kita klik oke di sini. Dan kita cek hasilnya. Kita buka ini ya, nama filenya latihan. Dan hasilnya sudah sama seperti yang saya buat ya. Lakukan hal yang sama untuk desain dan untuk desain-desain seterusnya ya. Jadi demikian teman-teman cara saya membuat desain wall decor dengan konsep teks Arab seperti ini ya. Nantikan juga desain selanjutnya seperti ini. Nah, baik, kita akan ketemu lagi pada video tutorial berikutnya. Terima kasih sudah melihat channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.